wabarakatuh. Saya Walid Wildan, saya berasal dari kelompok 4. Saya mengutip jurnal yang pertama yaitu berjudul Kompetensi Pedagogik Guru SMA di Indonesia. Adapun nama penulis jurnal ini yaitu yang pertama Agus Baskara dan Nani Sutarni. Jurnal ini berbasis kependidikan. Tanggal terbitnya yaitu tanggal 3 bulan 8 2025. Adapun tawaran solusi dari jurnal ini yang pertama adalah kompetensi guru merupakan prioritas utama dalam kebijakan pendidikan karena kualitas seorang guru secara langsung mempengaruhi kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, dalam upaya mendapatkan studi-studi empiris yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji kondisi kompetensi pedagogi guru di SMA di Indonesia. Yang ketiga, kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu meliputi kompetensi pedagogik guru SMA di Indonesia. Yang keempat, yaitu pentingnya bagi pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kerjasama dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan profesional guru. Adapun identifikasi masalah dari jurnal ini yang saya dapatkan adalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru SMA melalui literatur review yang sistematis. Yang kedua, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di negara berkembang mempengaruhi pelajaran di kelas. Adapun yang ketiga yaitu guru di daerah pedesaan, keterbatasan yang lebih besar yang seringkali mempengaruhi kualitas pengajaran mereka. Yang keempat, adapun masalah yang keempat, strategi mengajar yang sesuai kebutuhan belajar siswa yang beragam dan pengelolaan kelas yang efisien untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun daftar pencarian istilah yang kata-kata yang saya tidak ketahui yaitu yang pertama efisien berarti hemat, yang kedua adalah sistematis yang berarti teratur, yang ketiga abstrak yang berarti tidak nyata, yang keempat ada kompeten yaitu terampil, yang kelima inklusi yang artinya keterlibatan, yang keenam adalah eksklusi yang artinya pengecualian. Dan yang kedua, saya mengutip jurnal yang berjudul Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. Nama penulis jurnal ini adalah Yunaili Budianti, Zaini Dahlan, dan Muhammad Ilyas Sipahutar yang terbit pada tahun 2022. Adapun tawaran solusi yang pertama di jurnal ini yang saya temukan adalah seorang guru harus memahami terlebih dahulu bidang keilmuannya yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dan yang kedua yang saya temui adalah guru harus memiliki sikap profesional dan kompetensi keahlian pada bidang pembelajaran karena guru ini di sini merupakan komponen utama. Dan yang ketiga adalah idealnya seorang guru harus memenuhi 8 indikator kompetensi profesional. Yang pertama, mengaplikasikan dasar pendidikan yang diterapkan pada aliran filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang kedua, menerapkan teori belajar yang dikembangkannya. Yang ketiga, mampu mengembangkan bidang studi yang diampunya, dan seterusnya. Adapun identifikasi masalah yang saya temukan di jurnal ini adalah masih banyak beberapa guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru yang profesional karena ketidaklinearan antara tanggung jawab yang diambil dengan kualifikasi akademiknya. Adapun masalah yang kedua, ada juga beberapa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru seperti pendidikan profesi guru atau PPG, penilaian kinerja guru atau PKG, dan lain-lain. Dan pelatihan lainnya itu masih bersifat teknis
dan belum dikemas secara profesional. Adapun daftar pencarian istilah atau kata-kata yang saya tidak ketahui dalam jurnal ini adalah, pertama adalah sertifikasi, yaitu artinya pengesahan. Yang kedua adalah kognitif, yang artinya pemikiran. Yang ketiga psikomotorik, yang artinya keterampilan fisik. Yang keempat komponen atau bagian. Yang kelima domain, yaitu artinya wilayah. Adapun yang ketiga, saya mengutip jurnal yang berjudul Pentingnya Meningkatkan Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Nama penulis jurnal ini yaitu Fathul Ibnu Prayoga, Nisaul Masrurah, dan Nurvina Safitri. Jurnal ini terbit pada tanggal 31 Juli tahun 2024. Adapun tawaran solusi yang ada di jurnal ini yang saya temukan, yang pertama adalah tindakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidik dengan fokus pada kualitas peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogis, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Adapun tawaran solusi yang ketiga, yaitu seorang guru dapat melaksanakan tugas pengajarannya secara efektif. Yang keempat, seorang guru harus mampu menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis. Adapun yang kelima, adanya profesionalisme terhadap setiap guru karena hal ini penting untuk meningkatkan waktu mutu pendidikan. Adapun identifikasi masalah yang saya temukan di jurnal ini, yang pertama adalah terdapat banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi profesional guru. Adapun yang kedua, pembelajaran yang tidak dirancang secara sistematis, kolaboratif dengan peserta didik. Yang ketiga, masalahnya penggunaan model dan metode yang monoton dan evaluasi pembelajaran yang belum optimal. Dan pencarian istilah yang saya temukan, yang kata-kata yang saya tidak ketahui adalah yang pertama perspektif, yaitu artinya sudut pandang. Yang kedua adalah input, yaitu artinya data masuk. Yang ketiga output, yaitu keluaran. Yang keempat etos, yaitu semangat kerja artinya. Yang kelima yaitu efektif, yaitu mampu mencapai tujuan. Adapun jurnal yang keempat, saya mengutip jurnal yang berjudul Kompetensi Pedagogik Guru pada Abad ke-21. Penulis jurnal ini adalah Ovita dan Sururi. Jurnal ini berbasis jurnal Tata Kelola Pendidikan yang terbit pada tahun 2023. Adapun tawaran solusi pada jurnal ini, yang pertama adalah pelatihan berbasis proyek atau PBL dan pembelajaran aktif. Yang kedua ada penyusunan modul pengembangan kemampuan abad ke-21 untuk guru. Yang ketiga ada integrasi literasi digital ke dalam kurikulum dan penelitian. Adapun yang keempat, program pembelajaran kolaboratif guru-guru atau PLC untuk pertukar praktik baik. Adapun yang kelima, revisi desain penilaian agar mengukur keterampilan tinggi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama yaitu kesiapan guru dalam menerapkan keterampilan pada abad ke-21, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas. Adapun yang kedua, kurangnya penguasaan strategi pembelajaran aktif dan student. Adapun yang ketiga, tantangan penyesuaian pembelajaran untuk generasi alpha atau Gen Z. Adapun daftar pencarian istilah atau kata-kata yang saya tidak ketahui dari jurnal ini, yang pertama ada primitif, yaitu artinya kuno. Yang kedua ada kolaborasi. Yang ketiga ada soft skill, yang artinya keterampilan non teknis. Adapun jurnal yang kelima yang saya kutip yaitu berjudul Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum.
atau bisa disebut dengan review pendidikan dasar. Adapun penulis pada jurnal ini, yang pertama ada PDJP Lestari, ada yang kedua Barzi Imam, yang ketiga ada Yuliana Ivo. Jurnal ini berbasis review pendidikan dasar yang terbit pada tahun 2023. Adapun tawaran solusi yang saya dapat, yang pertama adalah workshop pengembangan RPP dan asesmen autentik secara praktis. Yang kedua, program mentoring pedagogik kepada kepala sekolah atau dosen pembimbing. Adapun yang ketiga, pelatihan manajemen kelas berbasis pembelajaran aktif. Adapun identifikasi masalah pada jurnal yang saya dapat, yaitu pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Ada yang pun yang kedua, perancangan RPP atau sistematik dan relevansi yang belum optimal. Adapun yang ketiga, keterbatasan teknik penilaian autentik dan asesmen formatif. Adapun daftar pencarian istilah yang saya dapat, yang pertama autentik, yaitu penilaian berdasarkan kinerja nyata. Adapun yang kedua, supervisi yang artinya pengawasan. Yang ketiga ada perspektif yang artinya sudut pandang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.